Shalom bagi kita semua, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai atau melanjutkan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita berkenan untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa kabar saudara dan saudari? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dimanapun kita berada. Kabar baik bagi kita pada hari ini, Senin tanggal 15 Juli 2024, sesuai dengan ayat harian di Almanak HKBP, tertulis di Kitab Ulangan pasal 14 ayatnya yang kedua. Demikian. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu, dan dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa di atas muka bumi. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, Musa terlebih dahulu menyampaikan ketetapan dan peraturan yang harus bangsa Israel lakukan dengan setia di negeri yang akan diberikan Tuhan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan. Ada larangan untuk tidak menyembah ilah-ilah lain. Karena pada saat di tanah Kanaan itu ada begitu banyak bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Allah. Artinya, sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, sudah ada bangsa-bangsa yang berada di sekitar tanah Kanaan itu yang tidak percaya kepada Allah. Maka bangsa Israel dilarang untuk menyembah ilah-ilah lain selain menyembah Allah. Dan terkhusus di pasal 14 ayat yang ke-1, Tuhan mengatakan agar jangan noreh diri atau mencukur rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Begitu banyak larangan dan ketetapan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Itu semua agar bangsa Israel tetap taat dan tidak menyimpang dari firman Tuhan. Sebab bangsa Israel adalah umat yang kudus dan dipilih Tuhan menjadi umat kesayangannya. Bangsa Israel disebut umat yang kudus karena mereka dikhususkan untuk menjadi milik istimewa Tuhan sendiri. Kudus artinya setia sepenuhnya untuk menyembah dan melayani Allah saja. Ada begitu banyak bangsa di dunia ini, tetapi Tuhan Allah memilih Israel menjadi umat kesayangannya. Israel dikhususkan atau dipisahkan dari bangsa-bangsa lain untuk mewujudkan tujuan Allah, pengakuan namanya oleh seluruh bangsa. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, bangsa Israel telah menerima keselamatan daripada Allah. Mereka dibebaskan Tuhan Allah dari perbudakan di Mesir. Dan ketika nanti mereka akan memasuki tanah Kanaan atau menetap di tanah Kanaan, mereka harus tetap taat dan setia serta menyembah Allah. Karena memang akan banyak tantangan-tantangan, godaan-godaan yang akan menghampiri bangsa Israel ketika mereka nanti telah bertempat tinggal di tanah Kanaan. Oleh sebab itu, demikianlah dengan kita sebagai orang percaya, orang Kristen. Kita sudah menerima keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya, tidak hanya bangsa Israel saja yang menjadi umat kudus Tuhan atau menjadi umat kesayangannya. Kita pun adalah umat Allah, bangsa yang kudus. Oleh sebab itu, kalau kita menyadari bahwa kita adalah umat Allah yang kudus, berarti kita
mau hidup yang tidak bercela. Hidup kita ini harus berbeda dengan orang lain atau dengan dunia ini. Kita harus menjauhkan diri kita dari dosa dan keinginan-keinginan daging. Dan milikilah cara hidup yang seturut dengan firman Tuhan. Karena begitu banyak Bapak Ibu Saudara-saudari, tantangan-tantangan, godaan-godaan di dunia ini yang menarik kita untuk hidup seturut dengan dunia. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan kita adalah umat yang kudus, umat kesayangan Tuhan. Maka kita harus bisa menjadi teladan di sekitar kita. Terlebih kita hidup berdampingan, baik di sekolah, di tetangga, di pekerjaan. Kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Maka kita tunjukkanlah bahwa kita adalah umat yang kudus, umat kesayangan Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, mau menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Bukan berarti kita mau menyombongkan diri kita, bukan berarti kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, tetapi kita mau menunjukkan bagaimana tutur kata kita, perilaku kita, sikap kita, perbuatan kita. Kita mau mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, supaya tidak sia-sia Tuhan memilih kita menjadi umat-Nya. Supaya tidak sia-sia Tuhan Yesus mati di kayu salib demi kita. Karena Dia telah membawa kita dari kegelapan, dari dosa, kepada terang yang ajaib. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih atas kasih-Mu bagi kami. Pada hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu sebagaimana bangsa Israel yang Engkau pilih menjadi umat-Mu yang kudus dan umat kesayangan-Mu di antara segala bangsa di muka bumi ini. Demikian juga Bapa, Engkau telah memilih kami menjadi bangsa yang kudus, umat-Mu, imamat yang rajani, agar kami memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Engkau di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapa, kuatkan kami, mampukan kami, berilah Roh Kudus ke setiap hati dan pikiran kami, supaya kami menunjukkan di dalam kehidupan kami, di pekerjaan, di rumah tangga, kehidupan bertetangga, di sekolah, bahwa kami adalah umat-umat pilihan-Mu. Biarlah kami Tuhan menjadi garam dan terang di dalam hidup kami, dan biarlah kami menjadi teladan di sekitar kami, teladan di antara orang-orang yang seiman dengan kami. Bapa, hari ini anak-anak sekolah akan memulai pembelajaran mereka di tahun ajaran yang baru. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Demikian juga dengan para orang tua yang bekerja baik di rumah, di kantor, dimanapun mereka bekerja. Pada hari ini Tuhan berikan semangat dan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, Engkaulah yang memberikan kesembuhan bagi orang-orang, saudara-saudara kami yang lakukan sakit. Engkau berikan kekuatan bagi yang lemah, dan Engkau berikan Tuhan sukacita, kekuatan bagi mereka yang dalam pencobaan dan dalam duka cita. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala aktivitas kami pada hari ini kepadamu. Biarlah Tuhan yang menuntun kami. Ampuni kami Bapa atas segala dosa kami. Di dalam Putra-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.